Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tati wan nahba amma ba'd. Usi nafsi awalan wa usikum thaniyan bitaqwallah. Fa ya ayyuhal ahibba wal ahibbat rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa takfuruna bima wara'a. Yuridu siwahu wa dzalika katsirun bil arabiyyah ayatakalamar rajul bil kalamil hasan fayaqulu sami'u laisa wara'a hadzal kalam syai'un. Jadi kata-kata wara'ahu bima wara'ahu itu artinya ghairahu asiwahu. Wa yakfuruna bima wara'ahu ay wa yakfuruna bi ghairihi au bi siwahu. Yakni artinya siwa itu selainnya. Sebab di dalam bahasa Arab hilang ya. Oh, kok hilang? Oh, apa sih? Moro hilang, ya Allah. Jadi bima wara'ahu ay maknahu bisiwahu ay biwairihi biwairihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo khabar Syekhi al-kiram. Halo. Udah, kita kalau tak udah. Itu lagi kos. Nanti lagi. Haji. Aduh. Saya sudah lagi sekali. hilang aja. Oh sih. Hilang. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Wara'a bimana khalfa, walakin fi hadzal uslub, dalam uslub ini wara'ahu iku ma wara'ahu itu berarti selainnya. Selainnya siwahu. Siwa. Nah,
Dari mana kita tahu bahwa ma wara'ahu itu bimana siwahu? Wa dzalika katsirun bil arabiyyah ayatakallama ar-rajul bil kalamil hasan fayaqulu sami laisa wara'a hadzal kalam syai'un. Di belakang pembicaraan ini tidak ada apa-apanya. Itu berarti selainnya itu tidak ada apa-apanya. Keluar dari pokok topik, keluar dari pokok pembahasannya, di belakang pembahasannya yang lain. Maka waro'ahu di sini diartikan sebagai siwahu, dan ini sesuai dengan apa datanya ini diambil dari orang Arab kalau berbicara. Ayatakal merujul bil kalamil hasan fayaqulu sami laisa wara'a hadzal kalam syai'un. Selain yang diucapkan ini tidak ada apa-apanya. Jadi ma wara'ahu bimana siwahu ay ghairuhu. Ay laisa indahu syai'un siwahu. Enggak ada apa-apanya selain yang dibicarakan. Di bima wara'ahu itu bermakna bi ghairihi ay bi siwahu. Wa qawluhu falima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Yaqulul qail innama taqtuluna lil mustaqbal fa kaifa qala min qablu. Taqtuluna fi'il mudhari'. Tapi bagaimana kok bisa min qablu itu bagaimana? Min qablu itu berarti kan sudah lewat sebelumnya. Jadi wa taqtuluna itu kan lil mustaqbal, untuk yang akan datang karena fi'il mudhari'. Tetapi tidak tertutup karena ini rananya zaman, bukan zaman ya, zaman tensis, maka bisa saja sedang tapi sudah lewat. Sedang tapi sedang lewat, sama dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu ada continuous, past continuous tense, sudah lewat tapi sedang. Dalam bahasa sehari-hari misalnya ja'a Muhammadun min baitihi ilal madrasah yarkabud darajah. Ja'a kapan? Sudah fi'il madhi. Ja'a Muhammad dari rumahnya ke sekolahan, kapan? Sudah lewat. Nah, ketika itu dia berangkat dari rumah ke sekolahan sedang naik sepeda, yarkabuna darajah. Itu sama dengan sedang tapi telah. Maka inilah proses ini yang dinamakan zaman tanpa alif, zaman. Bukan zaman. Kalau zaman itu sekarang, besok, kemarin, besok, lusa, itu zaman pakai alif. Ini zaman. Zaman itu ya bahasa yang tepat itu ya tensis itu. Oleh karena itu maka Dr. Kamal Ibrahim Badri mengatakan dalam bukunya Az-Zaman fi Nahwil Arabi, tensis dalam bahasa Arab, sirah kalau dia lepas dari konteks menunjukkan zaman. Madhi ya madhi, mudhari' sedang atau akan datang. Isim fa'il kalau tidak mudhof, itu sedang atau yang akan datang. Tapi kalau mudhof dia fi'il madhi, telah. Maka yang menentukan itu konteksnya. Yang menentukan adalah konteksnya. Dalam hal ini dalam buku Al-Arabiyyah Maknaha wa Maknaha Tamam Pasan itu banyak. Ada madhi munqati, ada madhi tapi baru, itu kalau qad ya. Qad jaa itu berarti sudah datang tapi baru. Dr. Kamal Badri itu memberikan ilustrasi pada waktu ngajar dulu itu, kata-kata qad akala Muhammad itu berarti Muhammad sudah makan, tapi piring-piringnya upo-upo aja berantakan. Nah itu berarti baru kalau ada qad. Ya, di samping qad itu harfun litahqiq, betul-betul, tapi juga menyatakan zaman madhi qarib, zaman madhi qarib. Seperti kana Muhammadun yanamu fi'il mudhari'. Tapi kalau ada kana itu apa? Bahasa kita itu konon di waktu itu. Nah, di waktu itu
sedang tidur, karena Muhammadun yanamu, ketika itu dia sedang tidur. Ya, tadi berarti yanamu di situ mudhari tapi zamannya zaman madhi. Begitu juga ini, falima taqtuluna anbiya Allah. 5 itu merupakan singkatan daripada 5 ada. Mengapa kamu ingin membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya? Nah, inginnya itu dulu min qablu. Inginnya itu min qablu. Nah, mengapa kok dibaca qablu tidak qabli? Pokoknya sendirian ya qablu. Tapi kalau mudhof dia baru muncul qablal maghribi, qablal isya'i, qablal dhuhri, ba'dal usbu'i. Tapi kalau sendirian dia pakai dhamma. Apakah mabni atau mu'rab itu? Enggak mabni, enggak mu'rab. Ngel-ngel. Yaqulul qail innama taqtuluna lil mustaqbal fa kaifa qala min qablu wa nahnu la nujizu bil kalam ana adribuka amsi. Kalau fi'il mudhari ana adribuka amsi enggak oleh, la nujizu, tidak membolehkan kita mengatakan ana adribuka amsi, enggak boleh. Kalau amsi darabtuka, wa dzalika jaizun in aratta, apa itu? Bita B, itu B masuk batil mudhari, ini bahasa Mesir itu B. Ya, ini kalau fusta karokatul hikayah bi taf'aluna, ay mana bil kalam taf'aluna, itu loh. Idza aradta bi taf'aluna al-madhi fil madhi. Jadi boleh kalau misalnya Anda yang dimaksud itu ana adribuka amsi, itu kalau yang dimaksud saya memukulmu itu akan memukulmu itu kemarin, boleh. Jaizun kalau itu artinya. Tapi kalau menunjukkan sedang dan amsi tidak boleh. Tapi kalau sedangnya itu kemarin boleh aja. Jaizun idza aradta kitab aluna al-madhi, boleh. Nah, yang menentukan apanya, kontennya, sekali lagi. Ala taro annaka tu'annifur rajula bima salaf min fi'li fataqulu wa ikhab lima takdir. An-nafayu annifu ta'nif bi unfin, itu dengan kekerasan, keras, dengan kekerasan, perbuatan yang keras, memukul atau menendang itu bi unfin, unfan, terjadi kekerasan dalam masyarakat itu unfun, hadata unfun fil mujtama. An-nafayu annifu, melakukan kekerasan. Ala taro annaka tu'annifur rajul, kamu berbuat kekerasan kepada seseorang, tapi bima salaf, terjadinya itu di waktu yang lampau. Fatakul waikat lima takdir. Waikat itu misuri wong Arab, sebanding dengan wailak, wailun laka, wailak, waikat. Atau misuri wong Arab itu sakalat ka ummu, sakalat ka ummu, ibumu kehilangan kamu, sakalat ka ummu, boleh itu. Nah, takdzibu di sini fi'il mudhari. Kapan perbuatannya berbohong dia? Yang jelas telah lewat. 5 takdzibu. Mengapa kamu bohong? Loh, kapan bohongnya? Ya sudah lewat. Enggak begini, 5 kadzabta, enggak. Tapi 5 takdzibu. Jadi fi'il mudhari bisa untuk lil madhi, fi'il madhi pun juga untuk yang akan datang juga bisa. Jadi yang menentukan zaman itu bukan sigonya, tapi siaknya. Makanya az-zaman wadhifatus siak.
wadhifatus syekh, bukan wadhifatus siro. Lima tubagidu nafsaka ilan nas akbib khababaka haunamma wa abghid baghidaka haunamma. Apa itu akbib? Akbib, cintailah, senangilah orang yang kamu senangi itu sekadarnya saja, jangan terlalu senang dan juga tidak terlalu rendah. Akbib habibaka haunamma wa abghid wala tubghid habibaka haunamma. Kalau tidak senang kepada orang yang kamu benci, ya sekedarnya aja, jangan keterlaluan. Haunamma. Wa mithlu qaulullah wattabi'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Wattabi'u fi'il amar, fi'il mamar itu zamannya zaman mustaqbal. Ma tatlu sayatinu, apa yang diomong, apa yang dibaca oleh setan. Kapan bacanya? Sudah, tidak sedang. Wattabi'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Walam yakul matalat asayatin. Al-Quran tidak ngomong matalat dengan fi'il madhi, padahal kejadiannya itu telah lewat. Wadhalika arabiyyun kathirun fil kalam, dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang Arab. Maka kalau fi'il madhi mempunyai zaman madhi, fi'il mudhari' zaman hal dan mustaqbal, itu dilihat dari sirohnya. Jadi orang-orang ahli sorof itu melihatnya dari segi sirohnya. Tidak apa? Memaknai perlafaznya. Oh iya, tetap sirohnya, tapi makna leburnya enggak ya, lihat siyak. Iya. Ini tetap perlafaz dimaknai siro. Ya, memang sih kalau perlafaz. Makanya dikatakan tadi orang ahli sorof itu bertitik tolaknya dari siro saja, tidak dari strata yang lebih besar. Dalam hal ini kalimat yang dikukus oleh siyak. Itu. Ini sudah dibahas dalam bukunya Az-Zaman bin Nahwil Arabina, Kamal Ibrahim Basri, dan dibimbing oleh Tamam Hasan. Jadi kelemahan terjemah di sini kan? Makanya terjemah itu harus tidak boleh perlafal. Makanya tarjem itu tidak itu. Lafal itu. Lafal itu. Kalau tidak melihat konteks ini, iya, dia akan berlafal. Akan kepleset ya. Saya tidak setuju ya. Apalagi yang divisualkan dengan gerakan, apalagi itu gerakan tambah minim ini. Saya lihat tajam itu begitu. Idza man tasabna, apa itu? Lam talitni laimatun walam tajidi min an tukirri biha buddan. Idza man tasabna, ma, setiap ma yang jatuh setelah idza itu zaidah. Jadi jangan diartikan tidak ma, tapi idza, bila, dengan penekanan lebih kuat daripada tanpa ma. Karena setiap zaidah itu mempunyai makna, menambah makna takkid. Seperti bak yang di dalam wamsahu itu ya betul-betul. Kalau baknya bak zaidah, maka kalau musab itu jangan tiga helai, harus semuanya begini. Min muqaddamihi ila muakhirihi. Karena banyak bak zaidah.
Karena wamsahu itu muta'addi tanpa ba, tapi tambah ba menambah makna. Dalam hal ini betul-betul kamu basuh, karena betul-betul basuh enggak minat dok, tapi harus begini. Itulah ahli fikih itu yo ahli bahasa kabeh. Idza mantasabna lam talikni laimatun. Bila kami menggolongkan diri kita ke dalam orang-orang yang dilahirkan oleh ibu yang laimah, yang zalim, walam tajidi min antukirri bi'abuddan, maka kamu tidak akan mendapatkan daripada orang-orang yang telah menetapkan jalan. Budun itu jalan, thoriqun. La Buddha, tidak ada jalan pasti. Jadi dengan kata lain, walam ara buddan, saya tidak punya jalan lain. Walam ara buddan. La Buddha berarti tidak ada jalan lain. Berarti pasti itu harus. Fal jaza lil mustaqbal wal wilada kullu waqt mahdud. Jaza mana jaza tadi ini. Bila mantasabna alam talib nilai imatun. Nah, kalau sudah dilahirkan itu berarti sudah fi'il madhi. Tetapi di sini walam tajidi. Ya, walam tajidi itu nanti mustaqbal jaza. Walam tajidi min antukirri buddan biha au biha buddan. Nah, di sini zaman itu sudah tentukan oleh siap ya. Wal wilada kul waqt madad, sebab kelahiran itu sudah lewat. Wa dzalika anna makna ma'rufun wa mithluhu fil kalam idza nadarta fi siyari Umar rahimahullah lam yusif al makna lam tajidhu asa'a. Ya asa'a berarti berbuat buruknya itu sudah lewat, tidak sedang gitu loh. Jadi kalau dalam perkataan orang Arab, nah ini semuanya adalah data-data. Ini benar ini, mengembalikan kepada apa yang berlaku di data yang ada betul-betul nyata di dalam. Jadi qawaid itu bukan buatan ini loh ya, bukan buatan ahli nahwu atau ahli sorof. Ahli nahwu ahli sorof harus melihat pemakaian kenyataan yang berlaku di masyarakat. Dia menginduktif saja, mengistiqra. Jadi qawaid itu bukan bikinan Sibawe, bukan bikinan Khalil bin Ahmad, bukan bikinan mereka. Mereka cuma merumuskan aja, mengilmukan. Jadi kenyataannya itu harus ada. Ilmu itu aja di otak, itu aja, di luar diri. Jika nadarta fi syari Umar rahimahullah lam yusir. Apabila kamu melihat tingkah laku Umar ibnu Khattab rahimahullah, dia tidak berbuat buruk. Tingkah laku yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu sedang atau sudah lewat? Zamannya Umar Khulafaur Rasyidin berarti lewat, lam yusir. Al makna lam tajidhu asa'a. Lam tajidhu asa'a, kamu tidak mendapati dia berbuat buruk. Jadi lam yusir itu sama dengan ma'asa'a. Lam tajid ma'asa'a, kamu tidak mendapati kejelekan yang dilakukan Umar dulu. Pada Umar sudah dulu zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi lam tusik itu madi, lam yusik. Falamma kana amru Umar la yusabbu fi mudihi lam yaqa fil wahmi anna mustaqbal.
Oleh karena perbuatan Umar itu tidak dilakukan dan sudah dilakukan fi mudiyihi di zamannya dahulu, ya, maka tidak terjadi dalam persangkaan bahwa itu untuk ilmu mustaqbal. Balidalika salukat min qablu. Oleh karena itu maka boleh kata-kata min qablu. Karena apa? Min qablu itu menunjukkan madi, tapi lima taktuluna fi'il mudhari itu berarti sedang tapi dulu, min qablu. Mari kita kembali ke Quran dan hadis itu, kok kembali ke Quran dan Al-Quran. Pengrumitnya kayak gini malah. Tidak sekedar terjemahan aja. Walaisal ladzina khutibu bil qatli humul qatalah. Bukanlah orang-orang yang mendapatkan khitab dari Allah itu, ya, yang mendapatkan khitab dari Allah itu khitab untuk dibunuh, itu humul qatalah. Qatalah itu dari segi sorof jamak daripada qatil. Qatilun, hamil, hamalah tul Quran, warif, warasatul anbiya, hafid, hafadatul Quran, talib, tolaba, qatil, qatalah. Lalu apa bedanya jamak qatil, jamak qatalah, qatil dengan tulab, kutal? Nah, maka di situ ada jamak taksir, itu ada yang kilah, ada yang kasroh. Kalau yang kilah itu berarti jumlahnya tidak sampai 10 ke bawah. Tapi kalau kasroh itu banyak. Makanya misalnya saifun, jamaknya apa? Asyaf, oh berarti medidi, pedangi medidi, asyaf af'al gitu. Tapi kalau jamaknya suyuf itu akeh. Begitu juga talib, itu kalau sedikit kurang dari 10. Tapi kalau tolabah itu banyak sekali. Makanya al ulama warasatul anbiya, berarti akeh. Pewarisnya para nabi akeh. Iya. Ulama sedikit. Apa? Ulama sedikit. Oh, udah ulama banyak juga itu. Fuqaha ya banyak. Kasro, bina kasro. Ada beberapa nabi yang enggak apa juga ada. Af'al, kalau dijamakkan af'al, ayam itu didik, salah satu ayam, didik, salah satu ayam, bener salah satu ayam, satu ayam. Jadi af'al itu kila, tapi kalau warota, hafadho, tolaba itu kasro, menunjukkan banyak. Suyuf juga begitu, fu'ul, suyuf. Kalau asyaf titik, usul banyak. Usul banyak, usul. Kata-kata banyak. Ya. Jadi ada beberapa, saya tidak apa, ada nanti kita buka. Nahwul wadih yang juz sanawiyah. Ada jamak kilah, ada jamak kas. Nahwul wadih sanawiyah, tapi yang bukan yang juga ya. Jadi warasah itu banyak. Walaisa ladina kutibu bil qatli humul qatalah wa inama qatalal anbiya'a aslafuhum. Qatalal anbiya'a aslafuhum. Ini harokat baru perlu. Kadang harokat tidak perlu. Misalnya ja'ar rajuli minas suqa, ya tetap aja maknanya. Sebab harokat itu bukan satu-satunya qarina. Ja'ar rajuli minal madrasata, tetap aja maknanya. Kan di situ rutbahnya masih yang dipentingkan. Tapi kalau dalam hal ini, kalau dibalik maknanya qatalal anbiya'u aslafahum atau qatalal anbiya'a aslafuhum. Nah, di sini yang diperlukan. Jadi i'rab itu ada yang penting, ada yang tidak, ada yang esensial, ada yang tidak.
masih ada siwonya, isimka atau fi'ilnya atau rutbanya, posisinya. Seperti doroba Isa Musa, yang penting bukan harokatnya tidak ono. Doroba Isa Musa, maka yang dipentingkan di sini adalah posisinya, rutbah. Yang pertama mesti fa'il. Itulah alfiah. Doroba Isa Musa, berarti Isanya fa'il. Tak boleh tidak. Nah di sini rutbahnya dipentingkan karena harokatnya eroknya tidak ada. Kalau dorobal walada sodiku atau dorobal waladu sodikahu masih bisa ya. Karena harokatnya juga penting di situ. Jadi kadang penting kadang tidak. Nah, pakai harokat pun bisa karena masih ada korina yang lain. Dorobahu Musa. Ya betul, bau Musa berarti kalau hunya fa'il nggak bisa, mesti jadi maf'ul, nggak bisa hunya itu. Kalau jadi fa'il mesti dorobtu, doroba saja gua, nggak bisa. Di koordinat itu penting, indikator lah bahasa kita. Kalau indikator. Walaisa ladina khutibu bil qatli umul qatala. Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Jadi di sini yang dituju oleh kalam ini itu adalah orang-orang yang aladina khutibu bil qatli umul qatala. Bukan itu. Inama qatalal anbiya'a aslafuhum. Jadi yang dituju itu justru orang-orang dahulu yang telah membunuh nabi-nabi mereka. Aslafuhum aladina madau katawallauhum ala dalika waradu bihi panusibal qatlu ilaihim. Jadi orang-orang yang terdahulu yang telah lewat dan mereka lah yang menanggung atas hal itu, waradu bi panusibal qatlu ilaihim. Wa qawluhu sami'na wa asayna, maknahu sami'na qaulaka wa usina amroka wa usina. Sami'na wa asayna maknanya sam'an wa ta'atan. Sami'na itu berarti ta'at, wa usina wa asayna itu usina itu asayna ya, wa asayna amroka ya. Kami taat ucapanmu tapi kami tidak mentaati perintahmu. Sami'na wa asayna, ini keterangan yang paling sedikit di dunia ya ini. Jadi sami'na wa asayna itu maknanya sami'na qaulaka wa asayna amroka titik. Mari lu ganti ayat mana? Terus apa itu? Wa usribu ya, memang itu ya. Wa usribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim fa in arada hubbal ijli wa mithlu hadza mimma takhbibuhu al-arab kathirun. Ini dikembalikan kepada kenyataan yang nyata di lisan orang Arab. Di lisan orang Arab ini benar. Kamus oleh Dr. Ahmad Mukhtar Umar banyak dikritik. Kamus-kamus itu, kamus yang baik itu yang hanya lisanul Arab. Mengapa lisanul Arab? Karena lisanul Arab itu pasti meletakkan kalimat-kalimat kata-kata itu dalam perkataan orang-orang jahiliyah. Jadi ada, lihat mesti. Jadi
bagaimana pemakaian mereka. Jadi jangan kamus itu menurut khayalan si pengarangnya. Apa mana Al-Maqayis yang dipakai Quraisy Shihab itu. Maqayis itu misalnya Quraisy itu dari kata-kata kiris. Kiris itu uang. Karena orang-orang Quraisy itu senangannya berdagang, dapat uang bisa dapat itu enggak bagus. Apa mana Firuz Zabadi. Firuz Zabadi Qamus Mukhid itu banyak memakai muqabil atau apa namanya murotifnya, murotif atau lawan katanya. Jamil, mana Jamil? Thayyib, kan Jamil dengan Thayyib kan beda. Ada kalam Jamil, ada to'am Thayyib, berarti halal Thayyib. Nah, ada to'am Jamil kan tidak ada to'am. Bisa menyesatkan juga ngomongnya. Iya, apalagi murotif. Kalau murotif diberikan makna murotif, itu nggak ada di dunia ini murotif yang tam. Sempurna nggak ada, mesti ada bedanya. Lisanul Arab itu yang ininya mu'alifnya Ibnu Mandur itu dari Tunis. Indonesia. Zaman dulu kamu sih, nak ini. Ya mengapa kok sampai segitu? Ya karena banyak. Udah ada. Kalau dicetak Hal itu wah. kalau usah cetak tukuan itu sakit. Jilid berarti. Jilid. Lisanul Arab. Kalau Lisanul Arab buka kamusnya itu bukan dari belakang, dari muka loh ya. Kalau buka Lisanul Arab itu lain dengan kamus-kamus yang baru. Misalnya kataba sampai buka di bab kaf kan ya. Setelah kaf cuma tak bak. Tapi nih kamus model yang dulu enggak dilihat huruf akhirnya. Kataba ini cari di bak. Kemudian fasal kaf. Nah, fasal kaf bawahnya lagi tak. Ya kapan-kapan kita tampilkan di Lisanul Arab di sini. Ya, itu caranya. Firuz Zabadi pun juga begitu. Jadi dilihat huruf akhirnya. Misalnya doroba itu dibak. Kemudian setelah dibak itu di bawahnya fasal dot. Nah di bawahnya fasal dot itu ro. Kemudian begitu. Jadi lah, cuman kalau Qamus Mukhid masih modelnya model murotifnya ini loh, enggak. Padahal enggak ada yang pas. Itu jangan-jangan nanti kalau enggak ada bagaimana orang Arab pemakaiannya itu hasil khayalan si penulisnya itu, kata Ahmad Mukhtar. Munawir itu gimana? Ya wis lah, gak apa-apa Munawir kayak. Enak apa mulai? Ya mulai. Lengkap juga itu. Ya lu lengkap lumayan. Tapi kalau Munawir lebih banyak konteks ke Indonesia di dalam. Ya bahasanya Indonesia. Nah cuman terjemahan bahasa Indonesia itu apa juga dengan pasangan Arabnya, ayo. Jadi masalah Ya wis kita terima aja apa adanya yang itu. Piro 100 saya barusan 4 bulan yang lalu beli Munawir itu, saya berikan anak saya yang di pondok itu. 130 dulu. Iya. Kita sama dulu. Lisanul Arab itu kan memaknai Arab lagi bahasanya. Ya Arab lagi. Jadi kamus itu ada ukhadi al-lugha mono bahasa. Ada yang funai yang 2 bahasa. Ada yang sulati juga. Ada 3 bahasa. Yang mono yang funai itu ada Arab Indonesia Arab, bisa begitu. Menurut Al-Baqi itu Inggris Arab. Nah ada lagi yang masuk di konteks itu yang baik Arab Inggris itu kalau Hemsworth itu
Handphone itu selalu ada konteksnya, ada konteksnya. Kalau kamus Pak Malano, ya itu mesti setiap kata itu ada syahidnya, ada dalilnya lah, dalil pemakaian yang ada, bukan khayalan yang haram. Wa innahu arada hubbal ijli, al ijl itu sapi, anak sapi, pedet. Wa min hadza mimma tahdibul arab qadir qala Allahu was'alil qaryata allati kunna biha wal iyar atau wal iyar allati akbalna fiha wal makna hal ahlul qarya wa ahlul ir, itu ir ya. Was'alil qarya itu menurut balaghah majasnya majas mursal, karena antara musabbah dan musabbahinya tidak musabah ya. Dan itu bisa alakonya benar musabbah wal musabbih bisa juz'iyah, bisa macam-macam, bisa kuliah ya, seperti wa asabi'ahum fi adanihim, ya, katakan asabi tapi gini, berarti yang disebutkan kan asabi, berarti kuliah. Yasrabu Muhammad ma'al bi'ri, masuk kabel airnya, berarti juz'iyah, ahlul Korea itu makannya alakonya, karena misalnya seperti Indonesia mengalahkan Malaysia, Indonesia itu tempatnya, makannya alakonya. Indonesia mengalahkan Malaysia, ahlul Korea juga begitu. Was'alil qaryata, al maksud ahlal Korea, disebutkan Korea saja karena ini termasuk daripada majas yang mursal. Kalau musabaha itu namanya isti'aroh, nanti isti'aroh. Wal makna sal ahlal qarya wa ahlal ir wa ahlal ir. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini aja ma'anil Quran. Kita pindah sekarang ila mutammimah. Awalnya penglihatan menurun, cilik ini kak isu. Ini pada kacamata saya ini untuk yang atas ini untuk jauh, yang ini untuk baca, buka mutammimah. Mutammimah Pak. Itu babnya apa kemarin ini, setelah isim alat terus mu'anats itu ya, mu'anats mudzakkar loh caranya. Istiqol. Oh iya, istiqol caranya. Lebih panas. Hasil. Loh, mutammimah itu apa? Nahu tasawwur nahu. Oh, babnya kok istiqol apa namanya? Iya, istiqol. Ya nahu itu. Istiqol Nahu. Itu kan maf'ul bi.
gak iso dia buka. Tuh hilang. Babnya apa Pak? Babul istighol. Babul istighol. Termasuk al-mansubat itu. Surat minal asma. Babul Pak terus ya. Oke, setelahnya babul maf'ul bih. Mansubat terus Mansubat minal asma. Nah, setelah bab maf'ul bih bener memang karena dia maf'ul bih mansubnya. Maf'ul bih betul. Babul mubtada wal khabar. Terus anu ya. Ini sudah atau belum ya? Ini bab mubtada khabar ini sudah ya? Belum. Ini setelah bab awamil kedua mubtada wal khabar. Mansubat 73. Alam Bapak 70 berapa? Mansubat 73. Babul mansubat minal asma 73. Terus babul maf'ul bih. Setelah babul maf'ul bih ini berapa? Babul istighol. Minha babul istighol, termasuk bab al mansubat. Jadi klasifikasi bab dalam jurumiyah atau buku klasik kuno itu didasarkan kepada awamil, kepada amilnya, ya, kepada amilnya. Ada amil marfu, maka semuanya dimasukkan dalam bab yang marfu. Seperti misalnya bab kana, itu apa? Itu dilihat tidak dari fungsinya, tapi dilihat dari segi amilnya. Karena kana wa akhwatuha itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Nah, di situ ada laisa. Pada laisa itu fungsinya kan beda dengan kana. Nah, laisa dimasukkan di situ karena melihat amilnya lagi. Nah, kalau dasarnya dasar fungsional, maka laisa tidak dimasukkan dalam kana, ke dalam bab babun nafi, karena laisa itu fungsinya menafikan, tidak masuk. Jadi kalau begitu babul istighol, babul maf'ul bih ini semuanya adalah pendekatannya adalah pendekatan
amil, dan amil itu terpengaruh oleh falsafahnya Aristo yang berbunyi tentang asbabiyah wal musabbab. Nah, tapi di situ nanti dibedakan loh antara ilah dengan maklulnya. Apakah sama sabab dengan ilah? Ternyata beda. Ternyata beda. Kalau ilah dengan maklulnya itu tidak ada waktu waktu senggangnya. Ya sudah, begitu ada ilah ya berarti sudah maklul gitu. Nek sabab menimbulkan musabab, ini masih ada jeda waktu. Itu beda. Sabab dengan ilah beda. Misalnya yang mewajibkan mandi besar misalnya, ilahnya apa? Hadas besar. Nah, begitu dia berhadas besar, itu langsung maklulnya. Tapi kalau sababiyah enggak. Kalau sabab itu masih ada tenggang waktu. Tengah waktu. Nah, itu ada dalam buku sababiyah. Tuntas saya baca antara ilah dengan maklul. Babul istighal wa haqiqatuhu, apa hakikatnya? Isimnya mendahului, wa yata'akhir anhu fi'lun aw wasfun mustaghilun bil amal fi dhamir ismi sabiq. Isimnya itu mansub, bukan dimansubkan dengan amilnya fi'il. Misalnya begini ya, yaktubu Muhammadun ad-darsa, oke, ada fi'ilnya baru ada amil. Ini enggak, isimnya dulu ad-darsa yaktubuhu at-tilmid. Jadi mansubnya itu bukan karena yaktubunya, tapi dimansubkan oleh hak dhamir ini yang kembali kepada ad-darsa. Maka inilah yang disebut dengan istighal. Apa dinamakan istighal? Kan apa ya? Sibuk kan? Menyebutkan dua makhluk. Mustaghilun bil amal fi dhamiril ismi sabiq au fi mulabisihi anil amal fil ismi sabiq, nahu Zaidan idribhu. Zaidan itu mansub bukan karena fi'ilnya itu amil-amilnya pada hunya. Nah, pada hunya itu kembalinya kepada Zaid. Maka Zaidan di sini inilah yang namanya mustahol atau mustahol. Bisa mendahului, maf'ulnya itu bisa mendahului fi'il atau mendahului, nah istilahnya Kamal Ibrahim Badri zaman finafil isim yang lahu raihatul fi'li, yang beraroma fi'il. Isim alladzi lahu raihatul fi'li, raiha, pakai raiha. Raiha itu apa? Bau. Yang isim yang berbau fi'il, yaitu apa? Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Jadi isim mansub yang mendahului fi'il atau isim yang lahu raihatul fi'li, yaitu isim fa'il. Ana dharibuhul an au ghadan. Apa ya? Sedangkan dharib itu mudhaf. Selama yang saya pelajari, kalau dia mudhaf itu zamannya zaman madhi, tidak al-an. Ini bisa al-an, bisa mustaqbal. Ya wis ikhtilaful ulama rahmah wis ngono. Wa Zaidan
darabtu gulamahu wa Zaidan darabtu gulamahu. Yang saya pukul itu adalah gulamnya, hu-nya baru yang memansubkan itu. Dalam Al-Quran wa kulla insanin alzamnahu hu. Jadi mansubnya itu karena hu-nya. Ta'irahu fi unuqihi fanasbu fi dzalika kulli bi makhdhufin wujuban yufassirhu ma ba'dahu wa taqdir idrib Zaidan idrib. Khalil Amayiro, Khalil Amayiro dalam bukunya At-Taraqib. Oh iya, At-Taraqib apa itu? Tapi sudah almarhum beliau, bagus saja almarhum. Kalau nahwu tradisional mansubnya itu karena ada fi'il yang dibuang. Apa yang dibuang itu? Yaitu isim yang datang setelahnya, itu namanya penafsirnya. Khalil Amayiro tidak begitu. Khalil Amayiro menafsirkan tarkib seperti ini dengan apa yang dinamakan proses transformasi. Dalam hal ini transformasinya adalah taghyir tartib, merubah susunannya, posisinya. Apa itu? Ida samsu yo, ada yang insyakat itu sama unsyakat. Ida sama insyakat, ida sama insyakat, ida sama unsyakat. Ida sama insyakat. Ida itu apa? Masuk syarat pada jumlah fi'liyah, padahal ini jumlah ismiyah. Loh kok iso ya Allah? Berarti ini asalnya ida insyakat dari nanti kita kembalikan ke itu. Ida insyakat as-sama'u aslinya jumlah fi'liyah, berarti benar tidak masuk pada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah tidak cocok posisi fi'il fa'il jumlah fi'liyah masuk tidak cocok, tapi ketika diluncurkan di mulut terjadi apa yang namanya taghyir over posisi, taghyir tarkib, taghyir tarkib. Tarkibnya insyakat as-sama'u, kemudian insyakat ke sini as-sama'u, sehingga menjadi ida sama'u insyakat. Berarti ini jumlahnya jumlah takwiliyah. Orang tradisional yang dulu ida sama'u insyakat, ini ada yang dibuang. Penafsirnya Pak dari mana Pak tahu? Fi'il setelahnya. Jadi ida yang harus masuk pada jumlah fi'liyah itu menekati ida insyakat as-sama'u insyakat. Kalau ada fi'il yang satu kemudian diunculkan fi'il yang lain, itu apa artinya? Takdir. Itu artinya takdir. Nah, ida apa tadi? Ida insyakat as-sama'u, kemudian as-sama'u pada didahulukan, berarti takdim yang mestinya di akhir Muhammad fil baiti Muhammad, berarti ini takdir. Nah,
ini juga takkit. Karena apa? Yang semestinya di belakang diajukan, itu juga takkit. Muhammad bin Baiti Muhammad, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa artinya Waalaikumsalam dengan Assalamualaikum? Beda. Kalau takkit berarti hanya padamu. Waalaikumsalam, hanya padamu. Salam itu salam. Nanti itu takkit. Jadi yang asalnya di belakang, yang asalnya di depan, kemudian di belakang, yang belakang kok diajukan apa? Itu takkit. Jadi ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Ini Khalil Amairo. Nah, di dalam di sini pun juga begitu. Mestinya tidak dihilangkan. Ini merupakan jumlah takwiliyah juga. Ngone ati itu bilangnya idrib, mana tadi? Idrib Zaidan. Sudah idrib Zaidan. Sudah itu idrib Zaidan. Apa bedanya Zaidan idribhu dengan idrib Zaidan? Hanya Zaid yang kamu pukul itu hanya Zaid, jangan yang lainnya. Gitu. Jangan kita bisa saran. Ya, idrib Zaidan. Jadi bone ati idrib Zaidan, kemudian idribhu, idribnya dua kali berarti takkit. Aja mbok lus-lus lo, kepun. Aja mbok lus-lus kepun idribhu. Jadi di otak itu idrib Zaidan. Nah, ketika meluncur di mulut Zaidan idribhu. Jadi mansubnya itu karena domir. Nah domir masa isok memansub no? Iya, fiilnya itu idrib. Yang menafsirkan idrib setelah Zaidan tadi. Itu menafsirnya. Sama dengan Khalil Amairo, tapi Khalil Amairo bukan yang maktub fi'li, tapi memang salah satu unsur daripada transformasi itu adalah taghyirut tartib. Ada ziyadah, ada an-naqis, ada apa lagi ya? Ada takdim, taghyirut tartib. Wa kullu insanin alzamnahu. Iku nek ditafsiri model tradisional, wa alzamna kulla insanin alzamnahu. Nek transformasi enggak, ini asalnya enggak, asalnya alzamna kulla insanin, itu asalnya. Mara terus diluncurkan lewat mulut, kulla insanin alzamnahu, yang asalnya kul. Di Al-Quran itu banyak takbir. Ya. Ya. Karena metodenya kuno. Metode kuno. Ya. Ya. Sebentar ada buku aku oleh Hendro itu, bukunya Jasim Ali Jasim. Itu dulu dosen di Malaysia, tapi asalnya di Madinah Munawwarah, kemudian sekarang sudah di Madinah Munawwarah. Membuat buku judul namanya Muskilat wa Qadaya fil Lughatil Arabiyyah. Nah, seperti ini kan yang nggak setuju dengan takdir seperti ini kan struktural, tapi dibenarkan oleh transformasi grammar. Ada tulisannya banyak. Oke, kalau kita kaji kapan-kapan kita tahu nanti orang lama buat gini disikat sama apa namanya, sama struktural yang empiris itu, kemudian dibenarkan oleh transformasi. Iya. Kalau struktural nggak ono muqaddar, muqaddam, takdir, muqaddar, ghaib, mustatir nggak ono. Tapi ketika mengkaji model transformasi itu dibenarkan. Ada, benar. Kapan-kapan kita copy nggak apa-apa. Karena di PDF-nya nggak ada itu. Jadi wa kullu insan alzamnahu ta'irahu fi unuqihi fannasbu fi dzalika kulli makhdhufun wujuban yufassirhu ma ba'da wa taqdir idrib Zaidan idribhu
idribhu. Nah, kalau dua, idribnya dua, berarti takkid, bener-bener kepuken. Oleh transformasi nggak mono, transformasi itu yang semestinya di belakang kok diajukan, yang mesti kan ya itu berarti takkid. Asalnya itu idrib kula insan, kok kula aja didahulukan. Jadi kula insan idrib. Jadi itu maknanya hanya. Sama dengan ma sama ilah, nafi sama ilah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa taqdir idrib zaidan idribhu, wa ana dharibun zaidan ana dharibuhu. Iki bener iki. Ana dharibun zaidan besok atau sekarang boleh. Terus diganti dengan dhamir ana dharibuhu, ana zaidan ana dharibuhu, yang mestinya di akhir zaidan maf'ul bih kok didahulukan, seperti nak butuka didahulukan, kok iyaka itu hanya mempunyai makna hanya. Wa ahantu zaidan darabtu gulamahu, saya menghina, merendahkan Zaid, saya memukul budaknya. Ahantu zaidan darabtu gulamahu, berarti yang ditakdirkan wa antu zaidan ya begitu. Wa antu darabtu zaidan, darabtu zaidan, asalnya darabtu zaidan. Wa alzamna kulla insan ay alzamnahu. Jadi babul istighol itu asalnya adalah maf'ul bih, maka dia masuk pada al-mansubah. Babul ikhtisas, babul ini babul munada juga. Ini babul munada itu ya mentakdirkan iyanya itu ada u, saya memanggil. Juga maf'ul bih munada itu. Subat itu lebih banyak kan ya, pokoknya. Pokoknya selain musnad dan musnad ilaih itu tidak marfu, kecuali yang tawabi, naat, batal itu kan mengikuti aja. Mengapa kok mansub? Karena fathah itu paling ringan dan banyak yang mansub itu. Itu ilahnya Ibrahim Mustafa dalam Ihya'un Nahwi yang terbit tahun 1940-an, sebelum sebelum Safito ya. Ada buku namanya Ihya'un Nahwi karangan Ibrahim Mustafa. Ibrahim Mustafa itu gurunya Ibrahim Samarra'i, dan gurunya Mahdi Al-Makhzumi, beraliran Kufah. Jadi mengapa kok? Jadi apa harakat doma itu? Apa harakat doma itu? Doma itu tandanya isnad, musnad atau musnad ilaih, isnad itu. Kalau kasroh itu menunjukkan kalau dia disandari, baik disandari isim atau disandari huruf jar. Kasroh. Lah yang banyak itu adalah mansub. Mengapa kok ditandai mansub? Karena lil khifah, ini nggak cocok, karena paling ringan itu. Jadi menentukan tiga hal tapi dengan kriteria berbeda. Tidak boleh, mestinya harus kalau deskripsikan dengan karena gairu musnad, harus bagus. Karena apa? Karena kriterianya baku jadi satu.
Kalau dhamma karena isnad, tapi kalau fathah lil khifah karena banyak. Khifah itu karena ringan. Itu di Ibrahim Mustafa. Itu apa akal-akalan ya? Lah ya itulah. Wa minha yang mansub itu adalah munada. Munada itu pun juga begitu. Munada itu karena maf'ul bi, coba aja. Ya Abdullah, fa inna aslahu ada'u Abdullah. Ya Abdullah itu mansub. Ini karena tergila-gila dengan falsafah sababiyah, karena terbelenggu dengan teori amil. Nah amil itu diserangan entek-entek ini menentang formasi engko ono, tapi dengan bahasa yang beda, namanya operator. Ojo adik ngilokno temen aja. Saya gak nutut apa-apa ya. Nanti ada operator, ada amil. Misalnya di nahwu ini aja ada ambil, ada nahwu cash grammar itu ya. Tapi istilahnya kan begini, kalau fataha Muhammad al-baba bil miftah. Bil miftah itu alat ya. Fataha Muhammad fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun ala akhiri li anna isim mufrad. Al-baba maf'ulun bihi wa alamatu nasbi al-fathah dhahira fi akhirih. Tsumma bil miftah ba harfu jarrin al-miftahi majrurun bil ba. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi fatahah. Nah, fatahah ini juga amil. Nek kalau buka kan tidak perlu masuk, misalnya fiilnya yanamu, misalnya bil miftah itu fatahah. Jadi munculnya bil miftah itu karena ada. Nah ini kan amil juga, tapi tidak bersinggungan dengan i'rabnya, dengan wujudnya bil miftah itu kan muta'alliqun. Ya. Muhammadun fil baiti jar majrurun muta'alliqun bi makhdhufin taqdiruhu ka'inun. Yang jadi khobar itu bukan fil baiti tapi ka'inunnya. Ka'inun itu ada. Nah, karena ada di mana? Fil baiti itu. Jadi amilnya itu ka'inun. Tapi tidak berupa i'rab tidak. Tapi berupa unsur aja, komponen aja. Wes. Ada yang itu kalau Jerman itu bisa simul maf'ul. Simul maf'ul bi. Sim bukan maf'ul bi. Sim ada bukan simul maf'ul. Oh misalnya nggak pernah jumpa istilah itu simpul maf'ul. Nah simpul jumlah ya. Simpul jumlah kan biasa. Simpul jumlah kan ya, iya. Terus apa tadi? Simpul maf'ul bi. Kalimatnya? Ya tetap pakai ala hukumnya doroba. Oh, bisa juga istilahnya tidak apa-apa. Tidak. Iya dia yang mutaati bil harfi bi itu ya boleh apa simpul maf'ul bi, simpul maf'ul ya karena dia kedudukannya maf'ul bi seperti rawibaan atau jalasa alal kursi mesti nggak bisa jalasa al kursiya mesti ala. Lah munada itu satu anwa, munada mufradul alam ya Muhammadu wa nakiro al maksuda ya rojul. Kalau yang ghairu maksuda ya rojulan. Hei lanang ya rojul itu maksuda nakiro, tapi yang saya maksud ini bukan yang lainnya. Tapi kalau umum nakiro ghairu maksuda ya rojulan sallu fi waktu as-sholat. Ya tergantung mutakallimnya saja. Iya, yang munada. Iya, munada. Jadi apa yang dimaksud? Ya. Apakah nakiro maksuda tertentu atau semuanya? Kalau semuanya ghairu maksuda ya rojulan.
sallu fi waqti sholati. Kalau ya rajul, tal. Nah, maksudnya ya. Maka tandanya yang membedakan keduanya, tandanya satu pakai nun, satu tidak, yaitu sebagai pemisah aja, distinktif sebagai pemisah. Berarti nun itu tanwin itu fonem itu Pak. Iya, fonem. Bukan fonem lagi, dia morfem dia. Karena maksudah dengan ya morfem itu juga. Babul munada. Wal mudhaf, ada munada mudhaf, oke. Wal musabbah bil mudhaf, oke. Musabbah bil mudhaf itu begini. Misalnya ya qari al-Qur'ani, ya qari al atau ya hafizul Qur'ani, ini munada mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi kalau musabbah bil mudhaf, bukan mudhaf tapi musabbah saja, ya qari al-Qur'ani, bahkan membaca itu akeh, tapi yang dimaksud ini adalah pembaca Quran, bukan pembaca Quran, bukan membaca pengumuman. Nah, jadi tertentu. Nah, kalau misalnya ya qari'an ad-darsa maf'ul bih, ya qari'an. Nah, ini yang musabbah bil mudhaf. Kalau ya qari'an Quran dah, Quran apa? Tapi qari'an ad-darsa. Ya ini yang musabbah bil mudhaf. Tapi bukan mudhaf bila dia, ya qari'an amal ya. Ya beramal, maf'ul bih, fi'il fa'ilnya beramal. Karena fa'il itu sama aja dengan fi'il. Yang di dunia itu contohnya ya tolian jabalan. Ya tolian jabalan. Nah, ya tolian kan, ya tolian sajarotan, ya tolian apa macam-macam. Tapi yang di sini sajarotan, berarti sama dengan mudhaf bila kan, sama dalam menentukan itu. Masuk prase. Dia prase. Wal musabbah bil mudhaf. Oke. Jadi munada itu pun juga maf'ul bih, babnya minal mansubat gitu. Oke, untuk selanjutnya insya Allah pada hari Sabtu yang akan datang, insya Allah. Sampai coret Pak ya, Janiru. Munadi. Nah, munadi kan botol roti. Munadi itu yang ditidakkan. Mutamimah itu lebih dukun timbangannya jurumiyah. Mutamimah kafrawi i'rabnya Pak, dia di i'rab. Kalau kita mau belajar i'rab ya kafrawi ya, jurumiyah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.